Tuhan, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang masih memberikan kita kekuatan sampai hari ini, kesehatan, nafas hidup dan segala sesuatu yang baik masih Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Gembala untuk kesempatan diberikan. Kita langsung saja. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. Sekarang kita bangkit berdiri. Yang sudah dapat berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 15 ayat 13. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang mengatakan firman Tuhan. Ya, Ibu Gembala almarhum, Ibu Gembala kami almarhum, dia selalu mengatakan ini. Makanya waktu itu diberikanlah satu renungan setiap hari, supaya minimal satu hari ada ayat yang kita baca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita masih dalam rangkaian bulan Paskah, ya. Bulan Paskah dan Hari Kemenangan. Dalam pelajaran Alkitab, kasih itu dibagi 5. Kasih itu ada 5 dalam pelajaran Alkitab. Kalau mau gampang, kasih itu kita bisa urut dengan kata pesta. Jadi P-E-S-T-A. P, phileo, kasih persaudaraan. Ini kita phileo. Kita sedang menerapkan kasih phileo. Kita bukan saudara, tetapi kita bersaudara dalam Tuhan. Ini adalah phileo. E-nya habis P-E, eros, kasih hawa nafsu. Ini penting. Dan ketika ada di tempatnya, ya, dan sesuai dengan kapasitasnya. Hawa nafsu, nafsu makan di situ, nafsu untuk olahraga, ya. Saya nggak ada tuh nafsu yang itu. Cuma nafsu makan aja ya katanya. Terus PES, storgeo, kasih kepada keluarga, kasih kepada mama, papa, adik, kakak, apa yang belum disebutin, opa, opung, kong, oma, nah, kasih kepada keluarga. Telo, pesta, PES sudah T, telo itu kasih kepada yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita miliki. Terus dikasih, Tuhan kasih kita mobil, dirawat, jangan. Nggak dirawat, nanti Tuhan nggak kasih lagi. Jadi apa yang Tuhan izinkan kita miliki, kasih itu. Kalau tidak dirawat, nggak mungkin Tuhan nggak kasih lagi. Nah, yang terakhir ini kasih besar. Pesta, A, yang terakhir. Agape. Ini kasih yang nggak bisa dijelasin oleh manusia, tidak bisa dijelasin dengan kata-kata. Cuma bisa ditulis dengan kasih Allah. Karena tidak bisa dijelasin dengan kata-kata. Kenapa? Coba, ada yang bisa ngejelasin kepada saya. Kasih apa namanya ini? Seorang pencipta langit dan bumi mau turun ke dunia. Bahkan ketika dia lahir di dunia, dia mengambil kasta paling rendah dibandingkan manusia yang lain. Dia lahir di anak seorang tukang kayu. Tukang kayu itu pada saat itu adalah pekerjaan paling rendah di Bethlehem. Bahkan Alkitab menuliskan bahwa dia tidak ada tempat untuk menyandarkan kepalanya. Ya, serigala ada liangnya katanya, tetapi anak manusia tidak ada. Puncak-puncaknya dia mati untuk kita. Kasih apa ini? Nggak bisa
bisa kita jelasin. Untuk ukuran manusia, hitung-hitungan manusia, siapa? Ngapain? Kalau saya jadi Allah, ini pada berdosa semua, hangusin, bikin baru, susah amat. Tapi dia enggak. Bahkan ada satu titik, ini paling buat saya, ini paling mengenaskan. Ya. Ada satu titik dia yang tidak berdosa. Alkitab menulis dijadikan berdosa karena kita. Dia itu nggak bisa berdosa. Ada satu pertanyaan di sekolah teologi yang berkata ini, kalau Tuhan mau bikin dosa, bisa nggak? Jawaban. Kalau Tuhan mau berbuat dosa, kira-kira dia bisa nggak bikin? Bisa nggak Tuhan berbuat dosa? Kalau Tuhan mau, nggak bisa. Karena keinginan untuk berbuat dosa nggak ada. Dia itu kebenaran. Contohnya lilin, cahaya lilin sekecil apapun lilin itu, ketika dia masuk di ruang yang gelap, dia tetap menyala. Gelapnya hilang, walaupun cuma ada di sekitar lilin terangnya. Tapi lilin itu nggak jadi gelap. Gelap itu tidak bisa menutupi keterangan, walaupun dia cuma kecil. Begitulah Tuhan. Tapi Alkitab menulis ada satu ketika dia dijadikan dosa karena kita. Saat itulah yang dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Di saat itu yang paling mengenaskan buat saya. Karena Tuhan itu tidak boleh berdosa, tapi dia dijadikan dosa, maka Bapa itu memalingkan mukanya. Walaupun dia sedih, bahwa gembala waktu itu mengangkat ini. Sedih. Cuma mau gak mau. Ini pilihan yang diambil untuk menebus kita. Nah, apa ini kasih ini? Kasih apa ini? Nggak ada yang bisa menjelaskan, menuliskan, mengartikan atau menjadikan definisi kasih ini, nggak ada. Terlalu besar kasih ini sampai hanya bisa ditulis dengan kasih agape, kasih Allah, karena nggak terlalu banyak. Ya, dari kasih agape ini kita masuk ke ayat kita tadi bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berbicara tentang sahabat, kita di sini semua punya sahabat, ya. Dari sahabat yang receh, sahabat yang bisanya menghina doang, gitu. Sahabat yang nikung dari belakang, banyak ya. Ada sahabat juga yang setia bareng kita, gitu ya. Tapi dalam ayat ini menuliskan seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat, ya. Dalam keberadaan Tuhan, ekstensi Tuhan atau pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, Tuhan itu seringkali memakai beberapa karakter, ya. Ada Bapa, dia pakai Bapa. Ada juga dia memakai El Shaddai, ya, Allah yang memelihara. Allah yang memelihara. El Shaddai itu digambarkan seperti seorang ibu yang menggendong anaknya dan memberikan ASI. Artinya dia tidak hanya memelihara seorang bayi dengan memberikan makanan, tapi jangan coba-coba ambil anaknya itu kalau dia lagi nyusui. Bapaknya juga digampar sama mamanya. Gitu ya. Perlindungan Tuhan bukan hanya mencukupi, El Shaddai itu melindungi. Ada juga El Gibor, Allah yang menghantar menjadi pemenang. Haleluya. Tapi kali ini kita mau bahas tentang dia sebagai sahabat. Wow, sahabat ini unik, ya. Sahabat ini satu hal yang bahkan di Alkitab menuliskan ada sahabat yang lebih dekat dari saudara. Karena sahabat ini
tahu seluk-beluk kita. Bahkan kita tidak cerita ke siapapun, tapi sahabat tahu. Saya tidak perlu melihat lebih jelas mukanya Bapak Gembala, tapi saya udah tahu kalau mukanya bentuknya begitu, dia lagi nggak pengen disenggol, senggol bacok gitu. Dari raut mukanya saja. Karena kami sahabat. Gembala, Albert, Dedi ini bukan sahabat lagi, kita udah beda dari sahabat. Dulu kalau ngumpul-ngumpul di rumah omong tuh, di lantai atas. Ya scan dulu. Siapa yang mau jadi sahabatnya? Bisa nggak? Ada siapa yang mau jadi sahabatnya? Bisa nggak? Kira-kira? Bisa nggak? Ada nggak di Alkitab yang menjadi sahabat? Nah, yang bisa jawab minta kadonya. Kita buka Ayub, orang yang dikasihi Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow. Begitu istimewa ini Abraham sampai dia disebut sahabat Allah. Sahabatnya Allah. Wow. Saya ngebayangin, saya ini pernah punya teman, sekarang udah nggak berteman lagi kita. Waktu masih badung-badungnya, saya punya teman waktu itu pimpinan TNI di Jawa Barat. Di zaman itu, anaknya itu sama-sama bandel. Kami, bapaknya pimpinan TNI di Jawa Barat, anaknya narkoba. Untung udah pensiun. Jadi nggak apa-apa, saya bongkar aja. Oh, nggak ada yang ngadu juga kan. Waktu itu ada sedikit masalah. Saya bilang, bro, ada masalah gini. Udah, lu ke kantor bokap gue aja. Waduh. Orang lain kalau ketemu dengan pimpinan TNI, apa Pangdam ya kalau daerah itu harus buat janji. Harus ketemu ajudan dulu ini enggak. Saya tol langsung ke kantor dan nggak ada yang ngejegat. Kenapa? Karena saya punya sahabat anaknya, ya, nge-backingin saya. Begitu juga Abraham, begitu istimewa. Nah, kita lihat keistimewaannya Abraham ketika dia jadi sahabat Allah. Kira-kira ada nggak yang berani ketika Tuhan sudah putuskan, gini, tiba-tiba ada orang yang bilang, jangan dong, begini aja. Ada nggak yang berani protes sama Tuhan? Ada nggak? Atau yang berani negosiasi sama Tuhan? Ini Allah perjanjian lama loh. Ketika dia sudah ini Allah perjanjian lama. Saul selesai gara-gara ini. Bunuh orang Filistin dari raja sampai binatang. Sama Saul disendiriin yang domba tambun, keledai tambun, disendiriin sama dia. Waktu Tuhan lewat Nabi Samuel berkata, kenapa kau berbuat curang kepada? Enggak. Pas dia bilang enggak, kambingnya ngembek juga. Kalau kita menulis. Lalu Tuhan bilang, mulai hari ini kau dan 7 keturunanmu akan mati dengan pedang. Sadis. Tapi kalau kita baca dalam Kejadian 18 ayat 26 sampai 28, disimpan saja.
Kita nggak baca ini karena bukan ini, pelengkap saja. Kejadian 18 ayat 26 sampai 28. Ini menceritakan tentang Abraham yang nego sama Allah. Saya akan tunggang balikan di Sodom dan Gomora. Tapi kalau ada 50 orang yang percaya kepadaku, enggak akan kutuk. Lalu Abraham dengan sana, kalau 40 gimana? Oke, 40 saya tidak akan hancurkan. Sorry bos, 30. Wah, saya benar. Kutuk dia Abraham. Oke, 30. Maaf ya bos, 20 deh, 20. Dari 50 sampai 10, Tuhan bilang, oke, kalau ada 10, saya tidak akan tunggang balikan. Wow. Begitu dekatnya dia dengan Tuhan. Dia tuh friend. Best friend. Wow. Sampai dia tuh bisa ya bahasanya nego lah dengan Tuhan, gitu ya. Luar biasa ini Abraham. Kenapa kok bisa begitu dekat di penghujung akhir zaman ini, Bapak Ibu? Kalau pimpinan sekolah Alkitab kami di Cianjur, dia lebih suka mengatakan penghujung akhir zaman, karena kita bukan lagi di akhir zaman, kita sudah di ujungnya akhir zaman. Iblis akan bekerja berlipat-lipat kali ganda, berlipat-lipat kali ganda untuk menarik banyak orang bersama-sama dengan dia. Dia nggak mau dihukum sendiri. Iblis itu bukan raja neraka. Iblis itu dihukum di neraka. Bukan di film-film iblis itu raja neraka. Dia akan dihukum dengan orang-orang yang akan, maka dia nggak mau sendiri, dia narik. Dia akan bekerja berlipat-lipat kali ganda. Makanya umat Tuhan di akhir zaman, firman Tuhan berkata, harus miliki minyak 2 kali ganda. Tidak cukup lagi santai. Hari-hari ini sudah tidak ada lagi perbandingan tentang lawan dan gandum. Anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Udah, itu zaman udah lewat. Yang sekarang itu perumpamaan yang cocok adalah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama melayani, sama-sama pimpin pujian, sama-sama ngepel, sama-sama semua. Tapi ternyata yang satu tidak ada persiapan minyak, yang satu ada. Akhirnya tertinggal lah yang itu. Kenapa? Karena dia menjalani segala sesuatu seperti rutinitas, melayani rutinitas. Saya orang Kristen dan saya suka ngumpul-ngumpul dan melayani, tapi minyaknya tidak diambil. Marta saja kerja, tapi tidak pernah duduk diam di kaki Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Hei Marta, kau terlalu sibuk dengan ini itu, seremonial ibadah." Kemarin di gereja sebelah saya dikasih khotbah untuk 2 semalaman, mantap, pas banget. Terlalu sibuk dengan seremonial ibadah, sampai yang paduan suara pimpin, ayo yang bagus supaya jemaat lihat kita bagus. Ibadah yang lihat Tuhan. Salah kita kalau kita ibadah, pimpin pujian, pemain musik supaya jemaat lihat bagus. Bukan jemaat. Salah ibadah kita. Itulah yang dibilang tadi, 5 darah. Sama-sama menyambut pengantin, tapi salah dalam pelayanan. Kenapa ke situ ya? Kita balik ke sahabat ya. Nyimpang jawaban itu mungkin dititipkan untuk disampaikan. Bagaimana sekarang supaya kita bisa menjadi sahabatnya Allah? Tadi contohnya kan Abraham, ketika dia jadi sahabat Allah, wow, luar biasa ya. Bisa benar-benar kayak friend gitu. Ya, sekarang bagaimana? Bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Allah? Yohanes 15
ayat yang 14. Ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ayat 14 tadi, coba ayat 14. Ayat 14 tadi sebenarnya kata, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada, sebenarnya kata dalam bahasa asli itu bukan pakai kalimat kuperintahkan, bukan. Walaupun tujuannya sama, tapi bukan kuperintahkan. Jadi seperti begini, saya bersahabat dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Albert, Ibu Lady. Ketika saya sedang menghadapi sesuatu dan mereka tahu itu, sebagai sahabat mereka akan datang ke saya dan begini loh, jangan begitu, begini, ini supaya baik, nasihat. Ya, jadi kalau kamu sahabatku, jadi sebenarnya bukan diperintah, bukan perintah ini lebih ke bos, ke anak, tapi ini bukan perintah. Ini seperti kita lagi care ke sahabat kita, dan kita tahu, oh dia lagi mau sukses nih. Weh, bro, jangan lupa rajin berdoa. Jangan lupa ibadah. Itu. Jadi kapasitasnya itu. Jadi firman Tuhan simpel. Mau jadi sahabat Allah, lakukan apa yang menjadi nasihat-nasihat. Apa yang menjadi pesan-pesan. Apa yang menjadi peringatan. Sahabat yang baik itu dia tidak hanya ada memberitahukan yang baik, dia akan menasihatkan ketika kita nggak bagus, nggak baik, dia akan care, itu namanya care. Jadi simpel di sini. Bagaimana supaya kita menjadi sahabat Allah? Firman Tuhan berkata, dengarkan. Dan kerjakan. Sekarang kita masuk ke apa keuntungannya ketika kita menjadi sahabat Allah. Apa yang menjadi keuntungan? Ya ini baru pembuka ya, belum ya, sejam lagi. Apa keuntungannya kita menjadi sahabatnya Allah? Yohanes pasal 15 tetap di ayat yang ke-16. Baca. Untungnya kita menjadi sahabatnya Allah. Perhatikan baik-baik. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nih, perhatikan baik-baik. Ini yang semua kita mau. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mau jadi sahabat Allah? Kok saya berdoa nggak dapat? Oh berarti belum jadi sahabatnya. Kok saya berdoa kayaknya mentok-mentok terus, nanti belum jadi sahabatnya. Saya udah pelayanan, belum jadi sahabat Allah. Nggak ada yang sempurna termasuk kamu semua. Belajar untuk sempurna.
Tapi pengalaman-pengalaman. Mimbar ini tidak menentukan saya lebih baik dari Bapak ini. Saya lebih suci, no. Saya punya teman sekolah kita di bawah saya, tapi dia lebih dulu jadi gembala. Dia khotbah, dia memberkati, 4 tahun pelayanan. Tiba-tiba bubar pelayanan. Udah banyak yang dikerjain, udah sampai jadi bendahara wilayah, bukan nyindir, bukan. Dia bendahara wilayah gitu, kok bisa mirip. Satu hari HP-nya tertinggal di rumah. Ini kesaksian. Bukan menceritakan kesalahan orang. Ini menyadarkan kita bahwa tidak ada yang kuat, termasuk hamba Tuhan. HP-nya tertinggal di rumah. Dia kerja. Tiba-tiba istrinya mau tidur, tumben banget pengen dengar MP3. Ini yang namanya kalau kelinci atau kancing melompat, pinter-pinter pasti ada bolongnya juga. Sebusuk-busuknya disembunyiin, pasti ketahuan juga. Dia dengerin MP3 istrinya, 1, 2 lagu, 3 lagu, udah mau tidur tiba-tiba terganti MP3. Sayang udah tidur? Udah. Oh, ini apa ini? Tidur dulu deh, mami masih ada, nanti malam baru bangun. Dicek-cek, ternyata sambil berkhotbah dia, sambil dia memberkati mempelai yang menikah di gerejanya, dia berselingkuh dengan keponakan istrinya. Dan sekarang bubar. Saya bilang sama teman saya yang dia berkati, kayak lo harus diberkati ulang deh. Dan dia habis selingkuh malam itu, besoknya diberkati kan. Jadi kalau doa-doa saya kok gak belum dijawab, berarti kita belum menjadi sahabat Tuhan. Dicek lagi, cuma dengar atau kita dengar, atau cuma sampai batas dengar. Jadi tadi kan bilang mendengarkan dengan melakukan. Ketika kita menjadi sahabat Allah, maka apa yang kamu minta dalam nama yang kuberikan. Ini firman Tuhan yang menulis, bukan hasil karangan saya. Sekarang kita cek apa yang terjadi. Kalau tadi orang yang apa untungnya orang yang bersahabat dengan Tuhan. Yang sekarang kita cek, bagaimana kalau kita tidak bersahabat dengan Tuhan? Cek. Yakobus 4 ayat 4. Nah, mulai dari sini ke belakang ini ngeri-ngeri sedap. Silakan Bapak Ibu ya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu? Tambahin mantap itu. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia nih, ia menjadikan dirinya musuhnya Allah. Ia menjadikan dirinya musuhnya Allah. Halo. Mau jadi musuhnya Allah atau mau jadi sahabatnya Allah? Belum sampai situ. Contoh orang yang menjadi musuhnya Tuhan, atau minimal saya mah nggak jadi musuhnya Tuhan. Ini contoh. Kalau tadi contoh orang yang jadi sahabat Allah Abraham, nggak heran ya, dia diberkati Tuhan. Nggak heran keturunannya wow, sampai Alkitab menulis orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Sampai di titik itu loh dia. Makanya kita nggak boleh mengutuk Israel. Walaupun kita nggak setuju dengan apa yang dia buat.
Kita tidak boleh ikut-ikutan mengutuk, karena Israel itu adalah Abraham, keturunan Abraham. Walaupun kita tidak suka dengan ininya lah, itunya lah, inilah, itulah ya. Banyak kita dibohongin sama orang Islam. Oh, itu kuburnya Tuhan Yesus. Sejak kapan tahu itu kuburnya Tuhan Yesus? Itu digali lubang Tuhan Yesus waktu itu sempat makan di situ. Wah, teman-teman saya yang pergi ke Israel suka bilang, disinilah Tuhan Yesus disalib. Saya suka komen, bohong. Memang dulu waktu Tuhan Yesus disalib sempat foto dan tahu di situ. Ibu, itu buat devisa lumayan. Orang yang contoh orang yang bukan sahabatnya. Kita lihat. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidak diketahui, Tuhan sudah meninggalkan. Ngeri. Ngeri. Simson ini lahir dari mujizat Tuhan. Mama bapaknya mandul. Lalu Tuhan kasih mujizat. Dari kecil, dari kandungan anak ini akan disebut Nasir Allah. Hamba Tuhan, Nasir Allah. Pelayanan Tuhan. Hanya dengan kepala kambing. Bukan kepala kambing. Kepala kambing di Tanah Abang, sop kepala kambing. Kepala keledai. Dengan kepala keledai dia membunuh 1.400 orang Filistin. Saking kuatnya Simson. Cuma hidupnya sembrono. Dia tidak menjaga persahabatannya dengan Allah. Dia jatuh cinta dengan Delilah. Delilah gitu. Dia melihat, Alkitab menulis, dia melihat, dia menghampiri, lalu terjadilah dosa. Dan apa yang terjadi? Tuhan meninggalkan dia. Ngeri. Orang yang menjadi musuhnya Tuhan. Ngeri. Lihat akibatnya, kita baca selanjutnya. Di 21. Selanjutnya apa yang terjadi kepada Simson ketika Tuhan meninggalkan dia? Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawa ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Sadis. Banyak mujizat dikerjakan, tapi karena hidupnya sembrono, Tuhan meninggalkan dia. Yang pertama dia rasa adalah matanya dicungkil, dibuang ke tempat perbudakan di Gaza. Tangannya dirantai dengan tembaga, bukan rantai biasa. Lalu pekerjaannya adalah menggiling. Menggiling ini tugasnya kebo. Kebo itu bukan Kak Boas ya, kebo. Kita panggil dia Kak Boas, kebo ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan Pendeta Boas datang, ketika kita panggil kebo, itu bukan kebo, itu Kak Boas. Walaupun mirip-mirip lah. Ya. Coba kita artikan rohaninya. Orang yang ditinggalkan Tuhan, mata rohaninya itu dicungkil, tidak bisa melihat. Orang lain diberkati Tuhan, mata kita buta, tak bisa melihat. Orang lain terima mujizat, mata kita tertutup, tidak bisa melihat.
cuma bisa lihat gelap. Masa depan gelap, pekerjaan gelap, keluarga gelap. Orang yang ditinggalkan Tuhan. Lanjut, apa? Dibuang ke Gaza. Gaza ini adalah tanah perbudakan. Kerja lobby pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Susah terus. Terus di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Tembaga ini adalah penggambaran penghukuman Tuhan. Jadi tangannya dirantai dengan rantai tembaga. Nggak bisa ngerjain apa-apa. Bikin ini gagal, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Nyanyi aja fales. Ini lagi saya. Suka keceplosan. Saya ini singer abadi Bapak Gembala, di mana-mana. Jadi jangan kalau nyanyi saya harus pegang mic. Itu sebelum di sini pun udah begitu, jadi udah nikmatin aja. Enggak langsung tiba-tiba suaranya jadi bisa, padahal dia mic-nya dimatiin gitu. Terlalu ngeri yang kita omongin, selingin sama ketawa dikit. Mengerjakan apa-apa tidak bisa, karena dirantau dengan penghukuman. Yang terakhir, pekerjaannya adalah memilih. Pekerjaan binatang. Pekerjaan binatang. Tapi dikerjakan oleh orang yang pernah menerima mujizat Tuhan. Orang Simpsoni, orang yang melakukan mujizat Tuhan. Kenapa? Sembrono hidupnya. Hati-hati. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan, sudah harus menjaga banyak hal. Karena upah kita adalah keselamatan. Kalau upahnya cuma makan sate kimbek, ya, nggak ada sate kimbek. Sayang banget kalau kita promosi. Ya. Kalau upahnya cuma itu, ini, itu, tapi upahnya keselamatan. Makanya jaminannya pun harus serius. Ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, ketika kita sudah merasakan mujizat Tuhan, tapi kita mulai lagi bengak, ya, perhitungannya bukan lagi biasa-biasa saja. Bukan biasa-biasa lagi. Di Alkitab menulis, orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, lalu dia murtad lagi, tidak ada kemurahan. Hari ini kita yang tahu posisi kita ada di mana. Masih jadi sahabat Tuhan atau enggak? Dan tidak ada yang berani menuduh pun, karena tidak punya hak siapapun menuduh. Lu berdosa ya? Halo. Lu berdosa nih, 3 jari. Jadi kalau nunjuk gini, lu berdosa, di kesana semua. Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Tapi kesempatan hari ini jangan disia-sia. Mau jadi sahabat Allah? Mau jadi sahabat Allah? Simple. Tuhan bilang, kalau memang kita merasa hari-hari di belakang ada yang gak beres dengan hubungan dengan Tuhan, hari ini bereskan. Ada satu cabang dari Hinduisme, ya, saya udah pernah cerita, dia bilang di India sana, kalau mau melakukan ritual penghapusan dosa, dia harus potong bagian tubuhnya. Sampai imam agungnya itu udah gak ada jari. Ketika dia angkat, udah gak ada. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa. Kalau kita pun, saya anggap saya
Satu hari aja mungkin kelingking saya udah habis nih karena satu hari dosa saya. Tapi Tuhan kita nggak begitu. Akui, lakukan lagi yang benar. Coba dibereskan. Hari ini kita membereskan dengan Tuhan. Amin. Jangan nunggu besok. Karena belum kita nggak ada yang tahu. Saya punya sahabat yang Badungnya sama-sama. Ketemu waktu saya udah jadi pendeta. Belum jadi pendeta. Pengerja. Kaget ketemu, masih hidup. Ya karena memang sama-sama bandel, jadi pertanyaannya itu ketemu gitu. Wih, masih hidup loh. Puji Tuhan. Saya bilang di mana gereja? Udah jarang ke gereja kok. Jarang ke gereja ya, barang. Bun kacang. Hari Minggu telepon, gereja. Ya minggu depan. Oh ya. Minggu depan saya telepon. Bro, gereja. Minggu depan saya telepon ke gereja. Minggu depan. Ternyata itu 3 minggu terakhir. Hari Selasanya dia tabrakan dengan kita. Ada kesempatan. Jadi untuk urusan-urusan rohani jangan ditunda-tunda besok. Hari ini bereskan dan hari ini pun kita akan menikmati kebaikan. Amin. Amin. Jangan lihat samping kiri samping kanan karena dia tidak akan memberikan keselamatan kepadamu. Jangan. Fokus kita dengan Tuhan. Hari ini. Yuk kita berdiri.